Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan berbagi sedikit mengenai manajemen bencana. Untuk itu perkenalkan, nama saya Amanda Faradita dari Prodi IKM semester 6 Fakultas Kesehatan Evarina. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan manajemen bencana. Manajemen bencana adalah pendekatan struktur dan terorganisasi dalam mengidentifikasi, menganalisis, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasikan tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko bencana, meningkatkan kesiapan merespon bencana, serta memulihkan dan membangun kembali setelah bencana terjadi. Jenis manajemen bencana. Yang pertama, manajemen bencana alami. Berfokus pada pengurangan risiko dan mitigasi terhadap bencana alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi, badai tropis, kekeringan, dan lain-lain. Yang kedua, manajemen bencana manusia. Melibatkan pengurangan risiko dan mitigasi terhadap bencana yang disebabkan oleh tindakan manusia seperti kebakaran, kendaraan industri, konflik bersenjata, dan populasi lingkungan. Yang ketiga, manajemen bencana teknologi. Berfokus pada pengurangan risiko dan mitigasi terhadap bencana yang disebabkan oleh kegagalan teknologi atau kecelakaan teknologi seperti ledakan industri. Yang keempat, manajemen bencana komunitas. Melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan kebijakan manajemen bencana. Yang kelima, manajemen bencana internasional. Melibatkan kerjasama antara negara-negara. Apa saja tahap-tahap dari manajemen bencana? Yang pertama, identifikasi risiko bencana. Tahap ini melibatkan identifikasi jenis-jenis bahaya atau risiko bencana yang mungkin terjadi di suatu wilayah atau daerah. Yang kedua, analisis risiko bencana. Mengevaluasi kemungkinan terjadi bencana, dampak yang mungkin terjadi, dan kerentanan masyarakat terhadap bencana. Yang ketiga, mitigasi bencana. Tahap mitigasi bencana bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dan menghindari atau meminimalkan dampak buruk yang mungkin terjadi. Keempat, tanggap darurat. Tahap ini melibatkan penanganan bencana ketika bencana terjadi seperti evaluasi, penyediaan bantuan, kemanusiaan, dan pemulihan. Yang kelima, pemulihan pasca bencana. Tahap ini melibatkan pemulihan dan rehabilitasi masyarakat dan infrastruktur pasca bencana, termasuk upaya pemulihan ekonomi dan sosial. Yang keenam, pemantauan, evaluasi, dan perbaikan. Tahap ini melibatkan pemantauan dan evaluasi atas program dan kegiatan manajemen bencana yang telah dilakukan serta peningkatan dan perbaikan di depannya. Apa saja sih manfaat dari manajemen bencana? Manajemen bencana memiliki berbagai manfaat penting dalam menghadapi dan mengurangi dampak bencana. Yang pertama, pengurangan risiko. Yang kedua, keselamatan dan keselamatan masyarakat. Ketiga, kesiagaan yang meningkat. Keempat, pengurangan kerugian ekonomi. Kelima, pembangunan berkelanjutan. Tujuan dari manajemen bencana. Yang pertama, pengurangan risiko bencana. Tujuan utama dari manajemen bencana adalah mengurangi risiko bencana. Kedua, tangkap darurat. Tujuan lain dari manajemen bencana adalah meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan sistem tanggap darurat. Ketiga, perlindungan nyawa dan keselamatan masyarakat. Manajemen bencana bertujuan untuk melindungi nyawa manusia dan keselamatan masyarakat. Keempat, pembangunan berkelanjutan. Manajemen bencana berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan dengan memastikan bahwa upaya mitigasi dan pemulihan pasca bencana terintegrasi dalam perencanaan pembangunan. Adapun cara melakukan mitigasi untuk mengurangi risiko bencana. Yang pertama, identifikasi dan evaluasi risiko. Kedua, peningkatan kapasitas masyarakat. Ketiga, pengembangan rencana mitigasi bencana. Kelima, pembangunan sistem peringatan dini. Kelima, pelaksanaan mitigasi secara terus-menerus. Cara menanggapi bencana yang terjadi. Yang pertama, menilai situasi. Kedua, evakuasi dan penyelamatan. Ketiga, bantuan darurat. Keempat, pengendalian kerusakan. Kelima, mengaktifkan sistem peringatan dini. Dan bagaimana cara mempersiapkan diri dan masyarakat dalam menghadapi bencana? Yang pertama, membuat rencana darurat. Yang kedua, membuat stok persediaan. Ketiga, pengendalian ancaman. Keempat, pelatihan. Kelima, komunikasi. Keenam, menjalin kerjasama. Ketujuh, mengikuti perkembangan informasi. Demikianlah hasil penjelasan tentang di materi saya. Jika ada kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.